Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Juragan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang YouTube tanpa monet. Nah, ini lumayan banyak yang tanya ya dari kawan-kawan ya. Baiklah, akan saya bahas. Tapi jujur, saya pribadi ini masih belum lama dan belum serius ya, belum memulai. Cuma secara konsep teori dan melihat orang-orang yang sudah terjun duluan, ini sepertinya memang ada indikasi bahwa ini akan besar gitu ya. Cuma ini modelnya jangka panjang ya. Jadi kalian nggak akan bisa mengharapkan 1 bulan 2 bulan. Ini paling nggak tahunan. Baiklah, langsung saja kita lihat dulu potensinya. Kalian lihat saja ini ya, bentar. Jadi YouTube tanpa monet itu kita dibayar bukan dari monetisasi YouTube, tapi kita dibayar lewat royalti dari lagu kita. Oke, kalian benar. Jadi yang namanya YouTube tanpa monet itu kita menggunakan lagu yang kita daftarkan ke label musik, ya. Lagu yang kita buat pakai AI, pakai robot atau mungkin Suno lah ya, kita langsung sebut merek aja. Ini nanti kita daftarkan ke label musik, namanya DistroKid ya. Setelah kita daftarkan ke DistroKid, terus kemudian kita upload ke YouTube. Nah, ini contoh-contoh YouTube yang mana dia menerapkan semacam itu. Ada yang lumayan besar dan ada yang sangat besar ya. Nah, contohnya ini. Ini contoh kayaknya dia juga baru mulai ya. Saya lihat awalnya dia itu YouTuber anak-anak, tapi kayaknya nggak terlalu laku. 9 kali ditonton, 93 kali ditonton. Tapi ketika dia menerapkan model tempel-tempel musik, lihat berapa viewernya. 26.000 ditonton 5 hari yang lalu, 50.000 ditonton 1 hari yang lalu. Jadi konsepnya itu simple. Dari lagu yang kalian buat dari AI, dari Suno, yang sudah kalian daftarkan ke label musik DistroKid, itu nanti cukup kalian tempelkan saja dengan lagu-lagu yang sudah viral. Contohnya ini, Bernadia ini ya kalau di channel ini ya. Nah, taunya kalau ini lagu robot dari mana Mas? Ya kita tonton aja. Kita tonton aja contoh ini ya. Kita tonton yang ini. Oke, saya naikkan dulu volumenya. Fokus di sini ya. Sudah tahu apakah itu lagu Bernadia? Pastinya bukan. Itu adalah instrumen yang dia daftarkan ke label musik ya. Nah, dan berapa penontonnya? 50.000. Oke, ini padahal baru lah dia ya. Dia baru 3 video ya, naik semuanya. Yang sebelumnya dia konten organik, nggak ada yang naik. Ya Allah, kasihan ya. Nggak ada yang naik sama sekali loh ini ya. Tapi ketika dia kontennya konten musik, langsung melejit. Kenapa? Karena ada Bernadia di sini. Tapi kok sedikit kali itu pasti cuannya dikit memang. Kalau kita pakai konsep seperti ini, kita harus ternak YouTube ya, nggak bisa cuma pakai satu YouTube. Dan kita harus rajin-rajin posting, rajin-rajin nyari paten dan pakem dari lagu apa yang harus kita tempel. Nah, kemudian yang kedua, contohnya ini, ya. Ini dia fokusnya ke niken apa namanya dangdut-dangdut koplo itu ya. Dan ini kalau kalian klik semuanya ada lagu-lagu yang aneh di belakangnya. Gitu. Ada, nah ini contoh ya, 5 juta ditonton ini ya. Nah, di awal nggak ada yang aneh, tapi ketika di akhir, nah, di sini di tempat ini cinta kita tumbuh. Cinta. Sejak kapan Cantika Davinca nyanyi kayak gitu? Jadi bagi kalian yang mungkin merasa janggal dari dulu, ini kok ada sih orang yang upload musik padahal kan pasti nggak dapat monetasi dari YouTube, nggak mungkin kan karena kan hak cipta itu. Mainnya dia seperti itu, dia tetap dapat uang tapi bukan dari YouTube, tapi dari lagu yang ia selipkan di sini. Nah sebenarnya itu bisa kita tahu dari sini ya. Dari sini nanti bisa kita tahu biasanya kalau dia daftar ya. Kalau biasanya ada, kadang enggak sih. Ya kita contoh yang ini ya, mungkin
Ada yang nyelip harusnya di sini. Nah, oke, kita lihat. Ini lagu-lagu yang kedetek. Di sini juga nggak ada. Kita lihat yang paling besar ya. Ada namanya Indomusik, ini yang paling besar dia. 6 juta kali ditonton ya. Kita lihat. Nah, ini kan lagu AI ini, lagu robot yang dia daftarkan. Nah, nanti ketemunya di sini. Kita lihat dulu ya. Ada nggak di sini dia? Oh, nggak ada ya. Tadi saya lihat ketemu loh. Ada di sini nama pemusiknya. Harusnya ada harusnya. Oke, ini penting nggak penting lah ya. Tapi harusnya ada harusnya. Di sini harusnya ada nama dari, nah, ya kan? Nama dari itunya, apa namanya itu? Dari pemusik aslinya. Di sini di bawah ini biasanya itu ada. Gitu. Jadi bisa dilihat ya. Channel sebesar ini ya, contohnya Indomusik Hit, ini semuanya lagunya ada tempelannya di belakang. Semua lagunya. Bayangkan aja, dia kalau punya 5 channel itu paling enggak sehari sudah berapa juta view itu per harinya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini memang jangka menengah panjang karena yang namanya musik itu kan enggak ada matinya ya. Apalagi kalau band-band besar kayak Peter Pan, kemudian Denny Caknan, itu kan mau sampai kapanpun ya tetap akan ada orang yang denger. Nah, ini adalah kehebatan dari spam musik ya. Tapi perlu digarisbawahi, biaya untuk membuat satu musik itu lumayan mahal kalau kalian ingin membuat secara legal ya. Cara legalnya itu gimana? Dimulai dari Suno AI ini. Kalau kalian pakai yang versi gratisan ya, kalau kalian pakai yang versi gratisan, kalian nanti akan, wow, dapat lumayan banyak aku. Ini bonus ya. Oh ya kan, kemarin saya memang sempat daftar Suno AI ya. Saya kemarin memang sempat daftar Suno AI. Saya dapat 2.500 kredit nih. Lumayan nih. Nah, ini kalau nggak salah 10 dolar ya. Berarti 150 ribuan di sini ya. Ini untuk daftar buat lagunya. Lagu saya juga lumayan banyak. Bisa kalian cek di YouTube saya ya. Ini. Nah, ini semua lagu saya di sini ya. Bisa kalian tonton di playlist ini. Nah, tapi kalau lagu dari saya udah kayak nggak ada AI-nya, udah 100% kayak manusia asli. Nah, kalian tonton aja sendiri ya. Ini namanya. Ini semua lagunya sudah hilang. AI-nya sudah saya hilangkan. Ada caranya ya. Caranya bagaimana? Ya kita pintar-pintar dalam penulisan prompt atau penulisan liriknya. Cara menulis lirik tinggal kalian ketik di sini Mbah ChatGPT, tolong buatkan saya lirik lagu yang berirama gitu aja. Nanti dia akan muncul ya. Kemudian kalian masukkan ke Suno ini. Nah, tinggal kalian adjust aja kalian mau genre apa, kemudian download dan install ke DistroKid. Ini 10 dolar. Kalau yang ini paling murah tuh 30 dolar ya per tahun. Yang Suno ini per bulan 10 dolar, tapi kita cukup beli sekali aja. Kalau lagu kita sudah dibuat dan didaftarkan, nggak akan ada hak cipta di dalamnya. Nah, DistroKid ini ya, biaya pertamanya 30 dolar untuk tahunan. Kemudian biaya keduanya untuk mendapatkan yang namanya Content ID. Contoh ini ya, salah satu lagu saya ya. Ini belum didaftarkan Content ID. Nah, ini Content ID namanya ini loh. Social Media Pack ini ketika kita centang, ya ini harganya berapa? 4,95 dolar atau 5 dolar per tahunnya. Nah, jadi konsepnya gini. Nanti siapapun orang di YouTube, TikTok, Instagram atau Facebook yang memakai lagu kita, itu nanti kita akan dapat royalti dari penggunaan lagu tersebut. Nah, jadi nggak harus orang juga, kita sendiri pun juga bisa gitu loh. Jadi sistemnya tuh yang nyepam di YouTube kayak ini tadi. Nah, seperti Indomusik ini ya. Indomusik itu mana ini? Nah, seperti ini. Dia terakhirnya itu pasti lagu AI terakhirnya. Nah, ya kan? Nah, ya kan? Ini lagu AI ya. Dan lihat aja sudah berapa. Satu hari 3.000 orang yang nonton. Yang lain ada yang 6 juta ya. Kita lihat yang populer dia berapa aja. Kita lihat, nah ini 6 juta ditonton, hampir 4 juta, 3 juta, 2 juta. Nah, ini kan ladang cuan semua ini ya. Ya kalau dia cuma punya 1 akun, kalau dia punya 5 akun ya sudah lumayan. Nah, jadi kerjaannya yang ngedit-ngedit kayak gini, cukup pakai Canva,
dan CapCut selesai ya. Tapi ya jangan, ini sangat, tapi butuh waktu yang lumayan panjang ya guys ya. Ini ada 600 video dia. Dia sampai di titik ini dia sudah mengupload 600 video. Kalian lihat aja. Ini ya. Oh, ini ada banyak dia ini. Ada berapa? 1 2 3 4. Oh, bukan. Ini tuh, Deng. Dari IB-nya, dia mencantumkan IB-nya. Ya kan, ada tulisannya channel tidak dimonetisasi. Ya betul, channelnya nggak dimonetisasi karena dia sudah dapat royalti dari lagu yang dia daftarkan ya kan. Oke, baik ya. Jadi seperti itu ya konsepnya ya. Kalian daftar Suno dulu. Ya kalau kalian mau terjun di ini, berarti kalian harus langganan dulu ya, minimal 1 bulan, berarti $10. Dan ini harus pakai kartu kredit ya. Ini bisa debit juga bisa kayaknya. Kalian daftar pakai Genius saja nggak apa-apa. Kemudian ini juga pakai kartu kredit untuk daftar Ines apa namanya DistroKid ini, gitu ya. Jadi dengan dua ini kalian nanti cukup upload dan ya, dan kayak itu lagu yang akhirnya lagu-lagu yang full album itu akhirnya 90% pasti lagu AI. Biasanya seperti itu karena memang dia dapat traffic karena ya clickbaitnya ya lagu kayak Peter Pan, full album Iwan Fals dan semacamnya. Nah terus berapa jumlah bayarannya per view? Nah itu tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena beda orang yang klik itu akan berbeda AdSense-nya ya, beda AdSense-nya. Dan juga beda-beda pula ya. Intinya nggak bisa diteliti lah intinya. Tapi dari orang yang ngajari saya ya, yang ngajari saya itu dia per bulannya itu bersih 30. Tapi saya nggak tahu dia megang berapa puluh akun ya jujur. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ini untuk jangka menengah panjang termasuk investasi yang menjanjikan. Kenapa? Karena setiap hari akan ada orang yang nonton. Nah, jadi ini investasi jangka panjang ya. Jangan mengharapkan 6 bulan kalian terjun sudah dapat uang. Nggak tentu. Bisa jadi 1 tahun atau 2 tahun baru kalian pecah telur di bidang ini. Ya gitu ya. Jadi bisa dipahami untuk membuat akun YouTube tanpa monet itu seperti itu modelnya. Bahkan akun saya pun belum monet pun ya, pakai lagu saya sendiri padahal belum saya tempelkan sama lagu orang lain sudah keluar iklannya gitu ya. Jadi bisa dipahami modalnya lumayan besar. Bahkan saya dulu itu daftar pakai yang paling mahal ya. Paketan DistroKid yang paling mahal kalau nggak salah itu $80 saat itu. Kalau nggak salah, kalau nggak 80 $90. Tapi ya saya sendiri ternyata nggak terlalu telaten. Saya sendiri mengakui kalau saya nggak telaten untuk mengedit video dan mengupload secara rutin di beberapa YouTube ya. Saya sendiri nggak telaten makanya nggak saya teruskan. Jadi kembali lagi kepada kawan-kawan, kalau kawan-kawan nyaman di bidang ini, yang pastinya itu penontonnya ratusan lah, minimal ratusan kalau kita awal-awal itu. Karena kemarin saya juga beberapa kali studi cast ya. Studi cast itu ya dapat ribuan view dengan menempelkan lagu yang lagi hits. Kalau saya kemarin tuh Cantika Devinca saya itu yang saya tempelkan sama Jenny Caknan itu, wah mantap itu. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa dibahas di apa namanya itu kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.